meneriakkan death to America. Mujtaba Khomeini yang karakternya jauh lebih radikal dibanding ayahnya. Mujtaba ini track recordnya jauh lebih anti-Amerika. Jadi Trump ini dan Mossad tentu saja dan Israel ini mewafatkan ayahnya mendapat ganti yang lebih ganas, yang lebih sangar. Habis disitulah tentara-tentara Amerika pasti dihabisi oleh pasukan daratnya Iran. Dan itu yang ditunggu Iran, ini yang ditunggu Mujtaba. Segila-gilanya dia mengaktifkan protokol nuklir itu, Rusia akan mengaktifkan protokol nuklir, Beijing akan mengaktifkan protokol nuklir, World War III. Kita masuk perang dunia 3 dan deadlock zero sum game, Bang. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Bang Ridwan Hamid. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Puasanya sehat. lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Ridwan, pertempuran semakin sengit nih. Ya. Saya lihat di berita ya. Dan langit Israel semakin membara. Semakin menyala. Semakin menyala dan membara. Dan begitu pula sebaliknya ya. Mulai ada beberapa negara diseret-seret. Ya. Mungkin kemungkinan besar tidak terlibat secara langsung tapi memberikan ruang. Misalnya Inggris. Ya. Tapi itu belum terverifikasi. Nanti Bang Ridwan bisa luruskan. Ya. Kalau kita lihat perang itu kan bukan sekedar perang teknologi, Bang ya. Betul. Tapi di dalam juga ada perang intelijen. Dan ini yang paling menentukan mungkin sebuah negara dia bisa memenangkan perang dalam arti sebenarnya atau enggak. Kira-kira seperti itu. Saya bisa salah karena saya bukan bidang itu, tapi Bang Ridwan bisa luruskan. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di perang Amerika Israel versus Iran? Karena kalau kita lihat selama ini orang banyak berspekulasi bahwa Iran ini dalam tempo beberapa hari sudah bisa dilululantahkan oleh Israel. Dan selama ini orang selalu mengagung-agungkan kehebatan Mossad. Kira-kira seperti gitu ya. Terbukti misalnya pemimpin Hamas Hania yang meninggal di Iran, itu juga orang bilang itu karena kerja-kerja Mossad ya. Cara dia melakukan infiltrasi. Tapi ternyata analisis ini menjadi sirna semua ketika orang melihat sampai detik ini Iran itu justru memperlihatkan kehebatannya, membalas kiri kanan dan lain sebagainya, dan susah untuk diantisipasi oleh Israel maupun Amerika. Apa yang Bang Ridwan lihat nih? Ya, Bang Abraham, yang pertama tentu update terbaru ya. Saat kita tapping ini, kira-kira setengah jam sebelum kita mulai tappingnya ini, sebuah rudal baru meluncur dari Tabriz di Iran mengarah ke sentral Tel Aviv. Dan itu Hamsaran 4. Rudal ini namanya Hamsaran 4 dan dia kecepatannya itu bisa mencapai 10 Mach, 10 kecepatan cahaya. Jadi sekitar 20.000 km per jam. Kalau ditembakkan dari Tabriz, dia akan sampai ke sentral Tel Aviv itu sekitar di bawah 7 menit. Cepat sekali ya. Nah, ini dalam situasi Bang Abraham, dalam situasi di mana Trump jumpa pers, marah-marah karena Selat Hormuz masih ditutup. Jadi dia mengancam kalau Selat Hormuz ini masih ditutup Iran, dia akan menyerang Iran 20 kali lebih dahsyat. Tapi yang terjadi dibalasnya justru dengan rudal baru. Dan pimpinan Garda Revolusi Iran, juru bicaranya melalui kantor berita resmi Iran, mengatakan bahwa tidak akan ada 1 liter pun minyak keluar dari Hormuz menuju Amerika. Itu luar biasa kan? Bagaimana dia menanggapi ini presiden Bang, Presiden Trump ditanggapi jubir militer gitu. Jadi asimetrik kan? Dan dia bilang kita nggak akan mengizinkan 1 liter pun minyak keluar menuju Amerika. Padahal Trump udah ngancem kalau sampai nggak boleh 20 kali lebih dahsyat. Ini membuktikan bahwa memang Iran ini bangsa yang menurut kita tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Dan tadi pertanyaan Bang Abraham soal analisa intelijen, tampaknya juga miskalkulasi beneran itu Mossad. Kenapa? Karena ketika Ayatullah Khomeini wafat, pastikan mereka sudah memperkirakan siapa yang akan menggantikan. Skenario yang pertama adalah digantikan oleh rezim pro-Amerika. Which is itu batal, gagal total. Kenapa? Karena pertama nggak ada yang berani speak up. Kedua, masyarakatnya turun ke jalan justru berlomba-lomba meneriakkan death to Amerika. Karena pimpinan tertingginya wafat secara dramatis ya. Tinggal di rumah,
istrinya wafat, anak menantunya wafat. Ini satu hal yang sangat membuat kemarahan besar atau menimbulkan hamasah dari masyarakat Iran, sehingga skenario Mossad yang pertama gagal. Skenario yang pertama kan Ayatullah mati, lalu ada penggantinya, lalu rakyat Iran nanti turun ke jalan, wah terima kasih Amerika, itu kan skenarionya gagal. Skenario yang kedua tentu akan digantikan oleh figur baru, tetapi relatif bisa diajak dialog. Yang kompromistis ya? Kompromistis. Gagal juga Bang, karena ternyata Dewan Tinggi Ulama Iran memutuskan penggantinya adalah anak kedua Ayatullah, yakni Mujtaba Khomeini. Iya, semalam sudah diumumkan ya? Sudah diumumkan sebelum kita tapping ini, dan sudah diumumkan. Mujtaba Khomeini yang karakternya jauh lebih radikal dibanding ayahnya. Mujtaba ini track recordnya jauh lebih anti-Amerika. Dia mensupervisi, bahkan mensupervisi pengayaan uranium nuklir untuk segera bisa membuat Iran ini membuat senjata nuklir. Itu yang mensupervisi Mujtaba. Jadi dia punya pengetahuan juga ya? Ayahnya justru meminta Iran jangan buru-buru membuat nuklir untuk memastikan situasi kawasan tetap damai. Anaknya ini yang mensupervisi. Jadi Trump ini dan Mossad tentu saja dan Israel ini mewafatkan ayahnya, mendapat ganti yang lebih ganas gitu, yang lebih sangar gitu. Jadi bahasanya semakin paranoid namanya. Semakin paranoid, makanya kemudian sekarang di rakyat Iran ini hamasah atau semangatnya lagi tinggi-tingginya. Dan tampaknya Bang Abraham, Trump terpancing karena ketika dia jumpa pers dia bilang kita akan menyerang dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Kalau itu dilakukan, maka Iran pasti akan mengaktifkan sel-selnya. Ini jangan lupa nih, intelijen Iran ini juga jago Bang, namanya Vevak. Dia punya sel-sel proksi di seluruh dunia, dan ini bisa melakukan serangan bawah tanah, termasuk ketakutan FBI di Amerika, adanya serangan-serangan militan, proksinya dari Iran, yang melakukan serangan di kota-kota di Amerika. Jadi bukan cuma proksinya Hizbullah, Houthi, bukan cuma itu ya? Bukan cuma Hizbullah, bukan cuma Popular Mobilization Force di Irak, bukan cuma Houthi di Yaman, tapi juga ada sel-sel, kalau bahasa kita dulu mungkin mirip-mirip Al-Qaeda gitu Bang, mirip-mirip Al-Qaeda, tapi dia beroperasi dalam konteks kendalinya di Iran, di Vevak, di Badan Intelijen Iran. Jadi dari sisi itu membuat FBI siaga 1 Bang di Amerika. FBI siaga 1, Tel Aviv ribuan kalau Abang lihat di media sosial ya. Kita nggak akan lihat di media biasa ini karena ada blackout informasi. Betul. Tapi kalau di media sosial itu kelihatan tuh warga-warga Israel antri tiket untuk segera fleeing, segera meninggalkan Israel karena mereka ketakutan. Ketakutan dengan situasi di dalam negerinya. Jadi barangkali ini miskalkulasi atau ada satu hal yang mungkin mereka lupa bahwa dalam teori intelijen itu ada satu hal yang nggak bisa digoyahkan Bang, namanya intensi atau niat. Ya, jadi kalau teori ancaman ini mohon izin kan threat itu sama dengan perkalian antara intensi dikalikan capability dikalikan dengan circumstances dikalikan vulnerability. Semua faktor yang lain, capability misalnya kemampuan drone, kemampuan rudal itu bisa dinolkan oleh Israel. Circumstances bisa diciptakan, misalnya dengan menggunakan operasi blackout media. Vulnerability bisa dilakukan, misalnya dengan membayar jenderal-jenderal untuk membelot gitu ya. Tapi intensi, dalam hal ini adalah niat hati, bawaan dari ideologi, ini nggak bisa dinolkan. Justru ketika Ayatullah wafat, intensi dari masyarakat untuk terus melawan Israel, terus melawan Amerika, itu malah skornya makin naik. Semakin membesar ya? Semakin membesar, jadi membuat mereka salah kalkulasi. Mereka mengira dengan menembakkan pesawat 200 jet tempur dari Israel itu bisa membuat semua misil mereka peluncurnya rusak. Itu kemudian Iran menyerah begitu. Ternyata tidak, karena mereka lupa menghitung faktor I, faktor intensi. Nah, dalam konteks intelijen, keberhasilan utama intelijen adalah mengubah intensi lawan menjadi kawan. Bagaimana mengubah enemy menjadi bestie. Karena Intel itu kan bukan ini Bang, bukan infanteri dia Bang. Kalau infanteri, mungkin Abang pernah ke Bandung ya? Ada pusat pendidikan infanteri di dekat Jalan Tengah Bondong Lembang itu. Itu ada baliho besar, doktrin infanteri, cari, dekati, hancurkan. Itu doktrin pasukan infanteri, doktrin pasukan tempur. Kalau intelijen tidak doktrinnya. Doktrinnya adalah bagaimana mengubah lawan menjadi kawan.
Keberhasilan intelijen itu adalah ketika bisa mengubah lawan menjadi kawan. From enemy to be a bestie. Nah, ini tidak bisa dilakukan Mossad. Mossad tidak berhasil mengubah itu. Dia misalnya menghack aplikasi. Di Iran kan ada aplikasi, kalau kayak kita ini misalnya pengingat itu Bang, adzan. Jadi kan sering kan kita mau adzan buka puasa kan bunyi gitu HP kita. Muslim Pro itu. Nah, mirip seperti itu. Tapi ada satu aplikasi yang sangat diminati oleh Iran dengan bahasa Farsi. Itu dihack sama Mossad. Muncullah pesan-pesan di situ. Udahlah, kalian menyerah saja, bergabunglah dengan kami, tinggalkan rezim yang jahat itu, gitu-gitu. Itu yang terjadi adalah pesan-pesan itu difoto sama orang yang terima pesan itu, lalu diposting di sosial media mereka dan bilang go to hell with your tawaran ini. Gitu. Nggak peduli dengan rayuan Israel. Jadi tugas utama intelijennya gagal. Kan gagal mengubah lawan menjadi kawan. Gagal. Operasi garis belakangnya gagal, Bang. Termasuk juga CIA tampaknya juga kecolongan. Kecolongan dari mana? Dari intelijen Rusia dan intelijen Tiongkok. Bang, itu Iran itu kapasitas satelitnya itu kan terbatas sekali. Air defense-nya sudah rusak total. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi satu titik di mana itu sangat tepat di Qatar, di Bahrain, di Uni Emirat Arab, yang ketika drone-nya meluncur, rudalnya meluncur, titiknya tepat. Dari mana dia bisa tahu orang itu sudah nggak ada, sudah dihancurkan Israel? Itu kira-kira dari mana, Bang? Nah, kita menduga ini tip dari friend Rusia dan Tiongkok. Karena Rusia itu satelitnya masih bisa, dia bisa melakukan deteksi dini di mana titik-titik itu secara eksak koordinatnya, dan itu pass on, dilemparkan ke VEVAK. Nah, VEVAK kan juga ada yang di Moskow, VEVAK juga ada yang di Beijing, dan mereka punya channel untuk kemudian mengomunikasikan itu ke Teheran. Nah, ini yang kemudian kami menduga sebenarnya ini adalah perang dingin antara CIA, Mossad melawan FSB Rusia dan MSS Beijing. Cuma tidak muncul di permukaan. Masyarakat yang nontonnya kan, wah jet tempur, gitu kan, lawan rudal. Pasukan F-22 Raptor melawan dengan rudal balistik gitu, drone gitu. Tapi mereka lupa bahwa di balik itu ada adu cerdas antar intelijen, ada adu kepiawaian antara Mossad, CIA melawan FSB Rusia, MSS Beijing dan VEVAK Iran. Pertarungan intelijen antara CIA dan KGB, dulu namanya KGB, itu kan abang tahu kan, sudah lama banget, sejak era Perang Dingin kan. Itulah yang kemudian menginspirasi banyak sekali seri-series, misalnya The Americans, The Bridge, pokoknya film-film itu loh, film-film spy, James Bond dan sebagainya, itu inspirasinya kan dari situ. Bagaimana persaingan CIA melawan KGB Rusia, gitu kan. Dan tampaknya persaingan mereka itu tidak hanya sekedar berakhir di waktu itu Mujahidin Afghanistan. Waktu Mujahidin Afghanistan kan CIA melatih Mujahidin agar bisa melawan Rusia. Mungkin abang ingat ya? Pada tahun 88 itu. Sekitar 90, 91 dan di mana itu beberapa dari Indonesia ikut ke sana. Itu yang menjadi cikal bakal Jamaah Islamiyah. Ada Amrozi, kemudian Ali Fauzi, yang kemudian ada bom Bali dan sebagainya, itu kan mereka alumni sana, alumni Afghanistan, yang memang mereka saat itu dilatih oleh CIA bagaimana bikin peluncur dan sebagainya, bagaimana bikin bom, agar bisa memukul mundur Rusia. Nah, persaingan itu tampaknya dilanjutkan gitu, dilanjutkan, tapi sekarang medannya berubah, medannya di Iran. Bagaimana FSB Rusia memastikan bahwa Iran bisa memukul mundur Amerika, mempermalukan Amerika dengan cara metodologi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Logika sederhananya, Bang, Iran ini kan luas sekali ya. Dia 1/6 Eropa, Bang. 1/6 Eropa. Kalau dibandingkan dengan negara Israel, 80 kalinya Israel ini, Iran ini. Dan di sebelah selatan itu dilindungi pegunungan yang sangat vegetasinya itu lebih terjal dari Afghanistan. Berarti dia medannya sama beratnya dengan Afgan? Lebih berat, Bang. Gitu. Albatros itu, gunungnya namanya Albatros di sebelah selatan, itu lebih berat dari medannya Afghanistan. Dan kalau kemudian nanti Trump ini terpancing untuk lakukan ground invasion, ya habis di situ.
Itu banyak choke point Bang namanya. Choke point itu kayak ngarai. Kayak lembah. Nah, habis disitulah tentara-tentara Amerika pasti dihabisi oleh pasukan daratnya Iran. Dan itu yang ditunggu Iran, ini yang ditunggu Mojtaba. Mojtaba akan menggunakan strategi ini. Dia akan memperpanjang perlawanan, sehingga kemudian Trump mau nggak mau malu sendiri dan dia akan withdrawal, dia akan retreat. Jadi ini masih perang lama. Perang lama, medannya baru. Ya, dulu kan kalau kita ingat dulu Amerika itu melatih mujahidin ya. Ngajarin pakai Stinger tuh. Betul. Untuk tembak pesawat-pesawat. Saya masih ingat Stinger terkenal sekali. Betul. Jadi sekarang ini kebalikannya. Jadi ini yang kemudian nanti akan memaksa Trump ini pada 3 pilihan sulit. Pilihan yang pertama, dia harus mengumumkan kemenangan sepihak. Mengklaim, self-proclaim. Ya sudah, kita sudah menang ya, mundur. Sudah meninggal si pimpinan. Iya, menangnya dari mana? Irannya masih ada, pemimpinnya masih ada, mereka masih anti-Amerika, dan minyak Iran tidak akan mengalir ke Amerika. Itu kan yang dituju sebenarnya. Mengambil kapasitas minyak Iran supaya tidak menggunakannya, digunakan untuk suplai Rusia dan Tiongkok. Jadi monopoli sumber daya. Gagal. Kalau dia mengumumkan itu, pasti Kongres akan marah besar. Dan kita 2 minggu lagi di Amerika ada pemilu selah untuk milih Kongres. Kalau Demokrat itu nanti unggul suaranya, bisa saja impeachment. Jadi opsi 1, ujungnya bisa saja membuat Trump di-impeach. Itu kan opsi 1. Opsi 2, ground invasion, nggak ada lain. Opsi 2 adalah perang darat. Dan kalau perang darat dilakukan, itu yang ditunggu-tunggu Mojtaba. Makin lama, makin panjang, itu membuat negara-negara Teluk marah besar ke Amerika dan Israel karena kepentingan ekonominya terganggu. Selat Hormuznya itu akan makin lama terganggu, harga minyak dunia terpengaruh, investor-investor Timur Tengah akan menahan diri dari invest ke Amerika. Termasuk beberapa sudah menyampaikan ke media, dana yang mereka mau gunakan untuk pembuatan Gaza Riviera, apartemen mewah yang BOP itu, Board of Peace itu di hold Bang, nggak jadi diberikan ke menantunya Trump, namanya Jared Kushner. Tidak jadi diberikan ke Jared Kushner. Jadi logikanya yang kedua ini juga akan membuat Trump kerepotan. Satu, pilihan pertama mengumumkan sepihak kemenangan, ujungnya impeachment. Pilihan kedua, invasi darat, ujungnya kegagalan seperti Vietnam, seperti Afghanistan. Malu juga dia. Panjang, secara ekonomi juga turbulence. Opsinya yang ketiga, makin nggak mungkin mengaktifkan protokol nuklir. Itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena dia terdesak. Kalau dia, mohon maaf ini bahasa Jawanya gendeng gitu ya. Kalau dia segila-gilanya dia mengaktifkan protokol nuklir itu, Rusia akan mengaktifkan protokol nuklir, Beijing akan mengaktifkan protokol nuklir, World War III. Kita masuk perang dunia 3 dan deadlock, zero sum game Bang. Zero sum game. Dan ini akan merugikan semua pihak. Kalau protokol ketiga ini diaktifkan, pilihan ketiga ini diaktifkan, saya sangat meyakini bahwa di dalam negeri Amerika akan maksimal untuk segera menurunkan Trump. Menjatuhkan Trump. Jadi sama saja ujungnya. Protokol 3 ini nanti ujungnya juga impeach juga. Jadi dengan semua keterbatasan ini, ujungnya maka kelihatan gesturnya Bang. Abang kan lama di ketua KPK, jadi bisa ngelihat lah gestur orang gitu kan. Oh saya nggak korupsi Pak, gitu kan. Tapi kan wajahnya kelihatan. Trump juga bilang begitu. We are winning, we are close to the winning. Tapi wajahnya Bang, itu wajah orang takut. Benar. Wajah orang panik, wajah orang yang berada dalam ujung yang nggak ada kepastiannya. Mau marah, jengkel sama siapa gitu kan. Ternyata CIA-nya benar. CIA itu sudah mengingatkan loh Bang. CIA dalam berbagai jurnalnya mengingatkan bahwa menyerang Iran secara agresi langsung itu akan merugikan kepentingan domestik Amerika Serikat. Jadi sebenarnya sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Itulah mengapa Barack Hussein Obama tidak melakukan itu. Joe Biden tidak melakukan itu karena mereka mendengarkan nasihat CIA. Mereka tahu bahwa Iran ancaman bagi Amerika, tetapi memandang ancaman itu dengan mensolusikannya dengan agresi itu makin mengancam kepentingan domestik mereka. Hanya Presiden Trump yang kemudian berani nekat seperti ini. Karena Trump agak gila ya? Ya, banyak yang bilang memang ini presiden yang mut-mutan gitu kalau orang Jogja namanya. Ya kalau gua lagi mut nyerang gitu. Tapi Bang, menurut saya Bang, ini penyakit yang disebut dengan megalomania itu Bang. Megalomania. Jadi dia merasa dirinya hebat, adigang, adigung, adiguno. Ya. Merasa jumawa. Venezuela
Berhasil. Gua culik lu, gitu kan? Maduro berhasil tuh diculik. Wah, dunia kaget semua. Ada presiden berdaulat diculik tengah malam. Kemudian Meksiko, bos kartelnya El Mencho dibunuh juga. Mau ngambil Greenland di Denmark. Jadi dia merasa aku tidak bisa ditahan oleh siapapun. Nah, dia lupa. Dia menghadapi bangsa Iran. Dia menghadapi bangsa Persia yang sejarahnya itu sejarah panjang melebihi sejarah nabi-nabi kan gitu. Iya toh Bang, semua peperangan berada di situ. Asalnya dari suku Arya berubah menjadi bangsa Persia Bang, aku tertarik dengan tadi yang Abang bilang, intensi. Apa yang menyebabkan tuh orang Persia intensinya? Apakah karena ideologi? Ataukah mereka betul-betul paham tentang jati diri mereka bahwa mereka bangsa Persia, bangsa yang punya dignity? Dua-duanya menurut saya. Yang pertama soal kaderisasi ideologi, Bang. Jadi keberhasilan bangsa Iran, terutama dalam hal ini adalah Ayatullah Ali Khamenei itu, menurut kami, itu adalah keberhasilan pendidikan. Keberhasilan kaderisasi ideologi. Mungkin Abang pernah lihat waktu kemarin barusan wafat, kan video ada yang viral, video TikTok. Jadi Ayatullah Ali Khamenei ini lagi duduk begini, lalu ada anak kecil mendekat ke dia kan, Ayatullah, saya mau mati syahid. Terus si Ayatullahnya tersenyum, dia cium pipinya. Kamu umur berapa gitu kan? Oh, saya masih 11 tahun. Ya, kamu besar dulu ya. Kamu jadi pemuda yang tangguh, kamu belajar sains, kamu belajar pengetahuan, bermanfaat untuk Islam, baru nanti usia 80 90 baru kamu boleh mati syahid gitu. Itu doktrin yang menurutku luar biasa. Ini kalau diviralkan dalam tanda petik ya, di seluruh Iran. Ya wajar saja ketika kemudian para Gen Z-nya itu justru malah anti Amerika, makin anti Amerika. Kan Amerika menghitung Gen Z paling dia begitu Ayatullah mati, Gen Z-nya pindah ke Amerika, maksudnya nge-pro Amerika. Karena kemarin yang diprovokasi Gen Z. Ternyata tidak, Bang. Itu hanya segelintir. Yang operasi Desember yang gagal, yang menggunakan alatnya Starlink-nya Elon Musk. Desember itu demonstrasi itu kan segelintir. Dan itu hanya di kota Teheran. Di beberapa kota memang, ada beberapa kota, tetapi dampaknya tidak terasa gitu karena ternyata itu hanya segelintir saja yang disebut dengan agen-agen pro Mossad dan pro Israel itu. Itu yang kemudian ditangkapi kan oleh IRGC. Tapi mayoritas kaderisasinya berhasil. Madrasahnya itu berhasil. Para ummahat, ibu-ibunya itu ketika mendidik anaknya, ingin anaknya ini menjadi warrior gitu. Menjadi prajurit. Bukan ibu-ibu yang lemah gitu loh, yang ya mohon maaf nih ya, terserah lu lah bro kan gitu. Enggak begitu. Jadi penguasa, pengusaha kayak Elon Musk bukan begitu. Bukan begitu cita-citanya. Jadi cita-cita mereka itu adalah cita-cita perjuangan, meneruskan para leluhurnya yang berhasil membawa bangsa Iran menjadi bangsa yang besar. Jadi salah hitungnya lagi double lagi nih Trump kan. Ternyata Gen Z-nya tidak yang seperti dia bayangkan. Dia membayangkan Gen Z seperti Gen Z di Amerika yang sakau di mana-mana di pinggir jalan kayak orang gila di San Francisco, di New York seperti itu. Tapi enggak, ini Iran. Mereka kaderisasi ideologisnya berjalan, madrasahnya berjalan, sekolahnya berjalan, ibu-ibunya menjadi ummahat yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Yang kedua tadi yang Abang sebut dengan keberhasilan struktural menurutku ya. Jadi bagaimana dia mempunyai satu sistem legacy yang secara aktif itu bisa otomatis mempertahankan rezim. Contoh, Menteri Pertahanannya dibunuh, wamennya naik, dibunuh. Terus tiba-tiba ada lagi, Bang. Tiba-tiba ada lagi. Jadi strukturnya itu sudah disiapkan 7 lapis ke bawah. Kepala intelijen IRGC dibunuh, tiba-tiba sudah ada pengumuman. Intelijen yang baru siapa? Ini divisi antariksa IRGC dibunuh, ada lagi penggantinya. Jadi mereka sudah mempersiapkan itu. 7 layer ke bawah. Sistemnya berjalan bukan berdasarkan manusia. Jadi ya kalau kita mau compare ke Indonesia misalnya, kita ini kan masih memilih figur-figur pemimpin itu dari personalnya gitu kan. Namanya, ya dia anaknya siapa kan. Walaupun pelangak-pelongo. Ya enggak lah, saya nggak mau komen lah. Tapi maksudku kita masih lihat figurnya gitu kan Bang. Masih lihat figurnya. Tapi kalau di Iran itu sudah tidak. Dia adalah bagaimana kredibilitas kapasitasnya dia. Makanya bingung mereka kok tiba-tiba ada pengganti, kolonelnya tiba-tiba naik brigjen, tiba-tiba brigjen ini dibunuh, ada lagi.
Bayangin Bang, ini dibunuh ada lagi sampai 7 layer gitu. Tiba-tiba saja sudah ada wamen baru. Tiba-tiba saja sudah ada Menhan yang baru. Ini kan sebuah negara yang memang sudah well prepare. Mereka yang sudah menanti-nanti perang itu datang gitu loh. Well prepare ya. Well prepare Bang, bukan kok negara yang kaget, kita diserang. Enggak, ini negara yang memang sudah siap gitu. Sudah siap, dan sebenarnya ya ini kita kan orang luar Bang. Tapi sebenarnya kita ingin melihat arogansi Amerika itu jatuh ketika perang darat itu. Bener nggak itu kemampuan taktikal paramiliter Iran ini memang sehebat yang kita bayangkan gitu kan? Kan ngeri juga itu, kayak film itu Bang, Black Hawk Down itu kan. Begitu masuk dihajar habis. Wah, ini menggoyahkan mental tentara Amerika. Kan banyak yang sudah posting di Facebook mereka pengen pulang, mereka nggak mau lagi terlibat dalam perang ini, marah ke Menhannya sendiri. Sampai ada yang teriak di parlemen yang purnawirawan veteran itu, sampai begitu. Bang Ridwan, menarik ya kalau kita tadi Bang Ridwan katakan bahwa intelijen Iran ini nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Mossad maupun CIA karena mereka juga intelijen yang cukup canggih, cukup cerdas. Berbicara masalah kecerdasan nih Bang Ridwan, apakah memang orang-orang Persia itu ya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, IQ-nya itu cukup tinggi? Ya, secara statistik kan ada sudah yang membuat publikasi di X ya. Ternyata scholar atau mereka-mereka yang terdidik di Iran itu 89% dari warganya itu scholar semua. Lalu dari 89% itu yang wanitanya itu 60%. Jadi 60% wanita terdidik itu ada di Iran. Itu yang kemudian propaganda yang basi dari politisi-politisi Amerika yang mengatakan kalau kita itu mengganti rezim Ayatullah, maka wanita-wanita Iran akan bisa kuliah, wanita-wanita Iran akan bebas studi. Salah bro. Kenapa? Karena mereka sudah begitu. Iya, pemahaman kita kan sederhana bahwa orang-orang perempuan Iran itu di rumah kan? Enggak. Seperti yang terjadi mereka ada profesor banyak sekali, doktor banyak sekali. Dan ini wanita, Bang Abraham. Ini wanita. Jadi propaganda itu baru terbuka setelah perang kan? Propaganda yang selama ini muncul di Barat ini terbuka setelah perang. Kecerdasan mereka satu lagi menurut saya ya. Bagaimana mengaktifkan semua pusat komunikasi di media sosial dalam situasi perang. Abang bayangkan, hampir semua duta besar Iran di seluruh dunia itu menjadi jubir. Dan pernyataannya luar biasa. Pernyataannya luar biasa semua. Dan ini kan X ya, X ini kan punyanya Elon Musk ya. Iya betul. Bagaimana mungkin Iran itu bisa mendominasi persepsi di X gitu? Iya betul. Ini punyanya lawan kan? Elon Musk kan penasihat pribadinya Trump. Artinya dia bisa mempengaruhi sebuah algoritma X yang itu miliknya Elon Musk untuk mendukung dia, gitu. Kantor resmi media beritanya Iran, IRNA, itu masih aktif. 2 menit sekali dia nge-tweet, 2 menit sekali Bang, dia bikin publikasi. Abang bayangkan, ini situasi perang, 2 menit sekali dia melamporkan sesuatu dan ada fotonya, ada videonya. Saya bisa membayangkan bagaimana well coordinatednya mereka gitu. Jadi kalau kita podcast saja nih, misalnya krunya ini kan harus mempersiapkan lampu, lighting, kemudian nanti harus VPN, menguploadnya siapa yang mengupload. Abang bayangkan nih, 2 menit sekali posting muncul dan itu fresh information. Fresh information. Dan bahkan video dari Teheran lengkap ditranslate dengan bahasa Inggris, ditranslate pakai bahasa Tiongkok, ditranslate pakai bahasa Hebrew. Bahasa Yahudi. Bahasanya Israel. Bayangin tuh. Kayak menghina musuh kan? Gua juga bisa omongan lu kan gitu. Itu juru bicaranya jago bahasa Ibrani. Jadi ini kita melihat ya, kita nggak mau ya perang ini berkelanjutan karena semua dampaknya nggak bagus lah. Tapi ada semacam menurut saya ada semacam hikmah yang luar biasa dari perang ini. Karena kita bisa melihat satu bangsa yang ternyata yang selama ini kita anggap biasa-biasa aja, lemah, itu ternyata luar biasa. Apalagi sudah diembargo bertahun-tahun ya? 40 tahun Bang. 40 tahun sejak revolusi 79 kan? Dia mendapatkan berbagai macam embargo. Bahkan bisa menciptakan satelit. Satelitnya Bang, satelit Soraya itu 750 km dari orbit, dari bumi. 750 km Bang. Kalau Abang naik pesawat, paling tinggi itu pesawat Abang cuma 16 km dari bumi.
Ini 750 km. Dan satelit ini masih bisa memprovide informasi. Itulah mengapa kapasitas internetnya tinggal 4%, tweetnya masih ada terus, videonya masih bisa tersirkulasi. Saya nggak masuk akal. Mossad kan harusnya mikir ya, intelijen itu kan harusnya membunuh propaganda lawan duluan gitu loh. Kenapa nggak bisa tuh? Nah, makanya, kan aneh. Ya. Kenapa propagandanya Iran justru malah dominan sekali? Gitu. Kalau kita ini misalnya Bang di Indonesia, ya, kalau saya di televisi, misalnya kemarin di satu televisi dengan Prof. Hamid, mantan duta besar kita di Rusia, Prof. Hamid Awaludin, itu kan narasi kami ini kan cocok ya, mirip-mirip lah gitu. Dan narasi kita kan agak cenderung mendukung Iran nih, gitu kan. Itu langsung dibully Bang bawahnya. Komentarnya itu dibully. Wah ini pengamat abal-abal, wah ini pejabat mantan duta besar nggak jelas, gitu-gitu di bawahnya. Dan kita baru tahu bahwa itu generated. Ternyata ada agensi yang disebut dengan Hasbara. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Hasbara ini adalah bagian dari propaganda pro-Israel. Termasuk Hasbara ini misalnya mengemukakan untuk mendukung serangan itu agar Iran ini dalam tanda petik bisa dikuasai dan tidak membahayakan Israel. Nah, Hasbara ini termasuk juga mengkampanyekan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Nah, itu loh. Dan akunnya Bang, kalau Abang lihat, itu akun-akun bot. Jadi betul. Namanya nggak jelas, betul. Wajahnya orang India, gitu-gitu. Tapi omongannya Indonesia ya. Kemungkinan ya memang generated di laptop atau di komputer begitu. Bayangan kita gitu. Tapi saya cermati tuh. Setiap tayangan kita, nggak tahu ini nanti ya, di bawah ini. Saya udah perhatikan, karena kemarin juga saya udah tayangkan begitu. Kita harus siap-siap, Bang. Di bawah ini nanti, wah ini Abraham Samad, ini pro ini, ya gitu. Dan harus Abraham Samad pendukung Sia. Nah, nanti itu, pasti nanti akan begitu. Jadi narasinya akan kemudian dibenturkan. Sunni Syiah, kemudian kita dianggap pro-Iran, dan seterusnya. Jadi, ya harus siap, karena itu kan bagian dari memang kerjaan mereka juga kan gitu. Bagian dari propaganda mereka. Oke, Bang Ridwan, kalau kita lihat fungsi intelijen Mossad Amerika sebenarnya udah kedodoran menghadapi intelijen Iran ya. Artinya bisa berimbang lah. Karena bisa berimbang, maka bisa nggak Bang Ridwan memprediksi siapa yang akan pertama kali tanda petik menyerah nih? Oh, yang jelas bukan Iran. Bukan Iran ya? Yang jelas bukan Iran. Kita meyakini bahwa Iran ini kan Mujtaba sudah mau diincar kan, sudah terpilih kan pasti diincar nih. Tapi Mujtaba ini Bang, dia beda sama ayahnya. Oke, apa bedanya Bang? Mujtaba ini memiliki kapasitas kemampuan intelijen taktis. Dia pernah bergabung dalam paramiliter intelijennya IRGC. Jadi anaknya ini dilatihkan khusus. Jadi dia agak melebihi sedikit bapaknya. Bukan, dari sisi taktikal. Oh, taktikal. Dari sisi taktikal operasional, lagi pula dia lebih muda. Jadi dia nggak akan mudah dicari nih. Kan Abang belum pernah lihat nih di mana dia sekarang. Iya. Kalau agak misterius orangnya. Kalau Asyahid Ayatullah Ali Khamenei kan lebih ke figur ya. Lebih ke figur pemimpin. Pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual. Jadi dia nggak peduli kalian mau bunuh saya di rumah saya. Gitu. Makanya kan dia wafatnya di rumah. Jadi berita-berita bahwa Ayatullah sembunyi di bunker itu kan propaganda Amerika lah. Enggak, dia di rumah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan menantunya. Dan dia tidak melarikan diri. Tidak melarikan diri. Gitu. Memang dia sedang menerima tamu Menhan dan beberapa pimpinan senior itu. Jadi kalau Mujtaba ini dia gerilyawan dan operator. Jadi pemimpin spiritualnya sekarang punya kemampuan taktis. Lebih canggih ya? Lebih canggih. Di mana dia sekarang? Ini Mossad kan lagi mati-matian nyari pasti kan? Titiknya di mana? Karena Mujtaba ini harus dibunuh oleh Mossad secepatnya. Kalau tidak membahayakan ideologi pasukan bisa bangkit, masyarakat makin semangat. Nah, dia harus di-eliminate secepatnya kan gitu. Apalagi karakteristik Mujtaba ini hubungan baik dengan negara-negara Teluknya terjaga. Dia kan punya komunikasi dengan Pangeran Salman. Dia punya komunikasi dengan Pangeran Nahyan di Uni Emirat Arab, Pangeran Salman di Arab Saudi, terus para syekh di Bahrain, di Qatar, dia punya komunikasi itu. Bahkan Mujtaba ini punya aset di London, Bang. Punya aset rumah, jadi dia ini bukan orang sembarangan gitu. Dia bukan orang sembarangan. Jadi luar biasa ya. Jadi dia sudah well prepared juga Mujtaba ini. Jadi pertanyaan Bang Abraham tadi, kira-kira siapa yang akan menyerah duluan? Pasti bukan Iran. Pasti bukan Iran. Nah, apakah nanti Israel itu nekat
karena kepanikannya. Jangan lupa Israel juga punya nuklir. Iya, ya itu yang. Nah, itu kalau protokol nuklirnya diaktifkan, ya negara-negara Teluk pasti akan marah kan. Jadi harapannya itu negara Teluk ini membantu Israel menyerang Iran, pasti akan berbalik. Setidaknya mereka pasti akan menolak landasan udaranya, wilayah udaranya digunakan untuk perang. Yang nggak bisa masuk. Mereka kalau landasan udara dan pangkalan udaranya tidak bisa digunakan, satu-satunya cara Amerika ya cuma lewat Israel. Cuma satu titik itu, dia nggak bisa lewat Oman, nggak bisa lewat Qatar, nggak bisa lewat Bahrain, cuma lewat situ. Dan itu akan sangat menguntungkan Iran kalau itu dilakukan. Menguntungkan Iran? Sangat menguntungkan Iran, karena satu titik, Bang. Satu titik kan sudah terduga kan, sudah bisa dideteksi. Bang Ridwan, saya coba berandai-andai, tapi nauzubillah min dzalik, kita tidak mau itu terjadi. Misalnya Mustabab nih, tiba-tiba dihajar, dan dia syahid. Apakah Iran sudah memperhitungkan bahwa akan ada lagi penerusnya? Sudah. Sudah jelas. Kan Ayatullahnya ada lebih dari satu kan. Ayatullah Ali Rezavi misalnya yang kemarin jadi PLT, itu menurut kami semacam decoy. Ya, kalau Ali Rezavi ini decoy, semacam diumpankan dulu. Jadi kalau dia dibunuh Mossad duluan, jebret ternyata Mustabak gitu. Ternyata Ali Rezavi kan nggak dibunuh, nggak dibunuh, belum dibunuh mungkin. Tapi karakteristik mereka, Bang, ini kita menghadapi satu bangsa yang mereka itu mencari mati kok. Syahid ya? Iya, mencari kemuliaan dengan mati. Sementara tentara Amerika kan berangkatnya kan ya mereka setengah hati lah gitu. Setengah hati karena mereka masih pengen hidup, masih bikin menikmati dunia. Kebalik jadi. Jadi Trump ini menghadapi sebuah bangsa yang mereka itu menganggap bahwa mati itu sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang ditakutkan. Jadi kebayang ya, Pak ya? Ini menghadapi orang yang diancam, gua matiin lu. Lah memang gua cari mati kan gitu. Gitu ya? Jadi bukan sesuatu yang, oh gua matiin, oh ampun. Enggak. Kita menghadapi bangsa yang luar biasa. Luar biasa. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita ya. Nah. Agar negara kita juga bisa diperhitungkan. Bang Ridwan, ada yang menarik nih menurut saya. Kemarin itu kan kita baru melihat itu rudal-rudal yang diluncurkan Iran itu, kalau menurut berita-berita di media bahwa itu adalah rudal-rudal stok lama ya, baru pancingan. Ingin menghabiskan apa itu Iron Dome-nya Israel. Dan dia belum memasuki fase rudal-rudal yang canggih yang tadi seperti Abang bilang tadi waktu sebelum kita tapping udah mulai tuh. Apakah kalau Iran sudah memasuki fase menggunakan rudal-rudal yang sudah canggih, ini pertanda bahwa sebentar lagi kemungkinan besar Israel akan menghadapi kiamatnya sendiri ya? Ya itu profesi kan, Bang. Banyak yang meramalkan begitu. Termasuk Asyahid Syekh Ahmad Yasin, pimpinan Hamas, pendiri Hamas, Harakah Mukawamah Islamiyah Palestina. Dalam satu videonya itu Syekh Ahmad Yasin menyatakan bahwa Israel akan hilang dari muka bumi tahun 2027. Yang video ini viral lagi. Video dari almarhum Syekh Ahmad Yasin ini. 2027 itu tahun depan, Bang. Jadi kalau Abang bilang ini kemungkinan akan menjadi kiamat Israel, tampaknya tanda-tandanya mendekati. Tanda-tandanya mendekati karena Iran ini belajar dari serangan Juni 2025 di tengah malam tiba-tiba bunker nuklirnya Iran di Fordow itu dibom oleh pesawat B-2-nya Amerika. Nah, lalu dia melawan dan ada perang 12 hari. Dengan kejadian Juni 2025 itu, strategi mobilisasi senjatanya berubah. Jadi Iran menggunakan yang disebut dengan mosaic defense. Mereka membagi pertahanannya menjadi 31 divisi. Jadi tidak sentral Teheran, tapi dibagi 31 divisi sehingga ibaratnya kalau kepalanya terpenggal, kakinya masih bisa nendang, tangannya masih bisa mukul. Gitu, Bang. Jadi ini 31 divisi ini dia independen. Punya pimpinan sendiri, punya rudal balistik sendiri, punya peluncur sendiri, punya drone sendiri, dan drone-nya itu bisa mudah bergerak menggunakan truk-truk besar. Jadi 31 divisi di sebuah luasan wilayah 1/6 Eropa. Ya wajar kalau kemudian tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba muncul lagi, drone-nya nyebu lagi, rudalnya keluar lagi, karena mereka sudah belajar dari Juni 2025 itu. Walaupun klaim Israel kan semuanya sudah dihancurkan. Ternyata kan begitu klaimnya selesai, muncul lagi serangannya kan gitu. Trump bilang mereka sudah nggak punya apa-apa. Ternyata serangannya masih ada. Itu loh. Jadi dibuktikan oleh Iran itu tidak dengan kata-kata, dengan tindakan. Beda dengan Trump ya? Beda dengan Trump. Bang Ridwan, apa yang Indonesia atau kita harus petik
dari peristiwa perang ini dan apa yang kita harus bisa contohkan? Ya, yang pertama tentu saja sebagai bangsa yang juga besar, Bang, Indonesia, tentu kita berharap ya, kita ini kan ada pembukaan Undang-Undang 1945, ikut serta memajukan perdamaian dunia. Nah, peran ini yang kita tunggu sebenarnya dari para pimpinan Republik lah. Kita dulu masih ingat waktu Konferensi Asia Afrika, dalam buku-buku sejarah disebutkan bagaimana Bung Karno mengumpulkan para pemimpin-pemimpin tengah untuk berkumpul di Bandung lalu menyampaikan Dasar-Sila Bandung itu. Walaupun itu menimbulkan kemarahan besar bagi Amerika, tapi keberanian itu kita tunggu sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, tentu saja dari pimpinan tertinggi kita, Presiden. Dalam situasi seperti ini, saya kira memang masyarakat juga menanti-nanti itu, gitu ya. Itu secara bangsa yang besar, secara ideologi bangsa. Kita punya Pancasila, kita punya satu kejayaan Nusantara. Dulu Abang juga tahu Majapahit bisa archipelagonya bisa menguasai mana-mana. Ya wujudkan itu. Kita juga sama besarnya dengan bangsa Persia kan begitu. Yang kedua tentu saja ini dampak jangka pendek. Ini akan berpengaruh ke harga minyak. Harga minyaknya sudah menyentuh $100 per barel, sementara kapasitas APBN-nya hanya bisa menahan $90 per barel. Kalau ini terus berlanjut, defisitnya bisa melebihi 3% dan itu melanggar Undang-Undang APBN. Bisa membahayakan di DPR secara politik. Nah, itu secara politik ya, berarti bisa terjadi gonjang-ganjing secara politik. Tetapi secara ekonomi tentu harga akan naik, kebutuhan pokok naik, bensin mungkin akan disesuaikan lah distribusinya. Dan ini membutuhkan resilient dari masyarakat. Jadi warga bantu warga. Sabuk ekonomi antar tetangga ini saya kira Bang harus mulai disiapkan. Harus tidak perlu menakut-nakuti, tapi maksud saya kita harus bersiap. Kita harus bersiap dengan situasi ini. Apalagi kita mendengar Trump ini gendeng, Netanyahu ini gendeng. Dan kalau nuklir itu diledakkan Bang, sudah ada simulasinya di Lemhanas, maka akan ada awan nuklir yang kemudian menutupi atmosfer dan Indonesia 5 tahun nggak ada matahari. 5 tahun nggak ada matahari, Bang. Berarti gelap terus kita ya? Nggak ada matahari, malam terus. Nggak ada matahari 5 tahun. 5 tahun. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya untuk kita. Nah, ini kan yang harus dihitung. Kalau orang-orang gendeng itu, Netanyahu dan Trump ini nggak bisa dinasehati kan gitu. Kita menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi sabuk ekonomi saya kira, Bang. Solidaritas antar warga. Ya, saling sapa tetangga. Ngecek kamu sudah punya beras apa enggak, itu kan ini kan kegotong royongan Indonesia yang selama ini kita agung-agungkan Bang waktu dulu kita belajar tentang sejarah Indonesia kan itu. Terima kasih sama-sama. Bung Ridwan, luar biasa apa yang disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan semua orang ya, sekaligus mengedukasi dan yang terpenting menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Iya. Makasih Bang Abraham. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum.